Di pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai efektif efisien. Efektif efisien merupakan salah satu dari 4 pilar leadership yang sebelumnya kita pernah bahas. Efektif efisien didefinisikan sebagai suatu perencanaan untuk bisa mengeksekusi suatu rencana yang telah direncanakan, sehingga kebutuhan customer bisa terpenuhi. Seorang leader yang efektif berfokus pada produktivitas di berbagai lapisan, seperti motivasi, kerjasama tim, komunikasi, dan tujuan. Di sisi lain, seorang leader yang efisien adalah leader yang bisa menggunakan sumber daya yang terbatas untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang profesional. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh seorang leader agar bisa efektif efisien adalah pertama, mengetahui kebutuhan dari customer-nya. Untuk mengetahui kebutuhan dari customer, yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita melakukan analisa terhadap kebutuhan dari customer tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan survei, melakukan wawancara, membuat grup diskusi, ataupun juga mendengarkan masalah yang ada di lapangan secara langsung. Setelah melakukan analisa kebutuhan pelanggan, yang berikutnya adalah kita melakukan distribusi. Distribusi di sini maksudnya adalah melakukan analisa kepada siapa saja. Hal ini bisa didelegasikan kepada tim yang ada di bawah kita. Misalkan saja ketika kita menganalisa bahwa ternyata customer itu membutuhkan produk yang baru, maka kita bisa mendelegasikan tim kita, yaitu tim development program ataupun produk untuk bisa membuat program yang sesuai ataupun produk yang sesuai dengan harapan yang ada di customer. Setelah kita menunjuk PIC di tim kita, yang berikutnya adalah kita tentu saja membuat program tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh customer kita. Hal terakhir yang bisa dilakukan adalah tentu saja kita akan meminta feedback kepada customer-nya. Jadi jangan sampai program yang telah kita rancang ini masih belum sesuai dengan harapan dari customer. Setelah kita melakukan analisa kebutuhan customer, yang berikutnya adalah kita membuat goal setting. Tujuan dari goal setting ini adalah kita membuat rencana dan juga tujuan akhir yang harapannya tujuan tersebut bisa berimbas langsung kepada customer-nya. Kita bisa membuat goal setting dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan soft goal, di mana pendekatan soft goal ini kita meningkatkan dari sisi kompetensinya. Yang kedua adalah pendekatan hard goal. Hard goal ini tujuannya adalah langsung kepada hasil akhirnya. Sehingga jika disimpulkan, soft goal ini fungsinya adalah untuk menganalisa atau membuat perencanaan di bagian prosesnya. Sedangkan hard goal ini adalah di tujuan akhirnya. Agar goal setting ini bisa berdampak lebih positif, maka yang perlu diperlakukan adalah ketika kita men-setting goal atau membuat tujuan, harus mempertimbangkan 5 hal. Yang pertama adalah apakah tujuan itu bisa lebih detail. Yang kedua, apakah tujuan itu bisa terukur. Yang ketiga, apakah tujuan itu bisa tercapai. Yang keempat, tujuan tersebut apakah sesuai atau relevan dengan yang kita lakukan selama ini. Dan yang terakhir, kita harus membuat timetable atau juga kita membuat timeline-nya agar kita bisa tahu kapan deadline dari goal tersebut bisa dilaksanakan. Itulah salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seorang leader yang efektif efisien. Jika video ini bermanfaat, silakan boleh share kepada rekan-rekan Anda. Terima kasih.